Namo Buddhaya, selamat petang. Keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Tema kita kali ini yaitu tentang urat malu. Cahaya kehidupan, ada harapan untuk memberi cahaya pada kehidupan semua makhluk. Dan memang ada kata-kata tentang Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, atau semoga semua makhluk berbahagia. Dan disitulah harapan Dhamma TV untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan kebahagiaan kepada bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk. Diharapkan makhluk juga mengerti tentang bahasa manusia. Tema kita adalah urat malu. Dan pada senja hari ini telah kami undang di studio yaitu Yang Mulia Biku Dhammawijayo Mahatera dan juga Romo Ustadz Indarwanto. Baik, kita sapa dahulu beliau berdua. Bante, Namo Buddhaya. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan batin dan pikiran kita masing-masing. Terima kasih Bante sudah hadir di studio. Dan juga untuk Romo Ustadz Indarwanto. Romo Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Tema kita yaitu urat malu. Dan tadi di depan Bante sudah mengatakan juga semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Sebenarnya harapan dari kata-kata itu bagaimana Bante? Ya, ini sesungguhnya kalau diperhatikan, apa yang diharapkan oleh seorang pimpinan atau seorang guru manapun juga harus dimulai dengan pikirannya, bagaimana dia bisa menciptakan kebahagiaan untuk pribadi terlebih dahulu, baru mereka bisa memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Maka seorang pemimpin itu, dia seharusnya mampu mengendalikan pikirannya dengan tepat, mampu mengarahkan pikiran selalu positif, mampu mengarahkan pikiran selalu tenang dan damai. Otomatis apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sesuai dengan pusat penggerak pikirannya itu akan seperti itu pula lah. Kebahagiaan yang sudah diperoleh, kebahagiaan pula yang akan diberikan. Kalau dirinya masih kacau, jengkel, benci, marah, itu sulit untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada pihak yang lain. Jadi nomor satu, bahagia diri sendiri dahulu Bante ya. Ya, itulah kalau kita lihat dari Pancasila, ketuhanan yang maha suci itu artinya ketuhanan yang maha esa. Tiap-tiap orang memegang teguh, buatlah batin dan pikiran kita itu bersih, jernih, tidak ada pamrih apapun juga. Lalu orang seperti ini dia akan bisa mampu mengabdikan dirinya sepenuh-penuhnya, tidak akan korupsi, tidak akan menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan oleh semua agama. Sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh murni yang dilakukan. Luar biasa sekali. Kalau menurut Romo Ustadz ini tentang semoga semua makhluk berbahagia, itu sebenarnya bagaimana? Salam yang disampaikan oleh Bante itu hakikatnya adalah sama dengan salamnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau semata-mata kita beranjak dari fikih atau pemahaman, ya, maka itu hanya kamu. Jadi kalau saya menyampaikan salam ke Bunda Hani, itu hanya panjenengan. Tapi klausul ini tertolak karena apa? Karena ada satu kalimat, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi sama itu ya. Tidak bermaksud mencampur adukan ya Bante ya. Ya, tapi ada kesamaan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kalau begitu, rahmat, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian itu tidak bisa hanya untuk diri kita, tetapi harus untuk seluruh makhluk yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi seluruh jagat raya, bahkan planet-planet tidak boleh terganggu dengan kita, harus selamat. Diberi salam juga planet-planet. Dan juga sana. Berangkatnya adalah seperti Bante katakan tadi, kalau dalam apa itu syariat Islam, ibda binafsik, segala sesuatu itu dimulai dari diri. Kalau diri kita itu beriman, ya, maka kita akan mudah untuk menyampaikan pesan iman itu. Matur nuwun ya.
tema kita tentang urat malu. Kalau tentang malu ini Bante, tentu juga ada di dalam pelajaran agama Buddha sendiri. Nah, apa Bante yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang hal untuk supaya kita tidak mendapatkan malu, Bante? Ya, itulah, jadi kita memang harus pemahamin bahwa siapapun juga yang mau meningkatkan kualiti batin dan pikirannya, pada mulanya harus memiliki hiri dan otapa. Hiri itu adalah rasa malu dan takut terhadap hasil dari kejahatan-kejahatan yang mereka bangkitkan dalam batin dan pikirannya. Siapapun juga yang memiliki pikiran yang kotor, ketika kita ada keserakahan, ada kebencian, ada ketakutan, seharusnya kita merasa malu, loh batinku kok seperti ini, kotor sekali. Jadi kita menyadari akan kualiti batin kita saat itu rendah. Maka ketika kita memahami pikiran kita begitu rendah, begitu kotor, jadi kita merasa, wah kenapa ya batinku seperti ini. Maka dari itu kita harus hati-hati bagaimana meningkatkan batin ini. Jangan benci, jangan serakah, jangan menderita lah, supaya kita memiliki energi yang selalu positif, selalu baik, supaya kita tidak membiasakan dengan gelombang-gelombang yang negatif seperti itu. Disinilah yang dikatakan bahwa di dalam mengembangkan agama manapun juga, yang utama adalah lihatlah ke dalam pikiran kita masing-masing, kecenderungan batin kita itu condongnya ke arah negatif. Ketika kita condong ke negatif itu, disitulah kita katakan, wah saya sudah menyimpang dari semua jalur agama, maka jangan diarahkan ke negatif. Jadi dengan demikian, kalau semua agama menekankan semua orang diarahkan pikiran ke positif, nah ini akan menciptakan surga di lingkungan kita, akan menjadi sarana yang sangat indah. Kita hidup bersama, keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan akan terciptakan dengan nyata. Begitu Bante. Tapi kan kadang kita tidak tahu Bante, ini mengakibatkan, kadang-kadang ini sebenarnya kalau saya melakukan ini akan ada akibat yang buruk dari orang yang saya jahati, misalnya begitu. Tetapi kadang nekat Bante. Ini kenapa ada orang-orang yang nekat tidak menghiraukan hiri dan otapa tadi? Ya, itulah yang dikatakan knowing and seeing. Artinya dia harus tahu, dia harus bisa melihat kenyataan, bahwa siapapun yang tahu dan melihat kenyataan seperti ini, otomatis dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi dia harus tahu akan pikirannya dan memahami bahwa pikiran itu yang menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka dari itu kalau kita punya pikirannya sudah kotor, otomatis ucapan dan tingkah laku kita juga akan mengikuti sistem yang seperti itu. Maka kita harus berani untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Alangkah indahnya tiap-tiap orang mulai sekarang membiasakan arah pikiran selalu positif, otomatis hal yang negatif yang penuh dengan cara yang tidak tepat itu akan bisa berubah. Kalau tidak kita rubah, tidak dibiasakan ke arah positif, otomatis karena semua diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan, arah pikiran kita masing-masing. Itulah yang menentukan kenyataan yang terjadi. Jadi sebenarnya harusnya itu kita ini sudah tahu. Kalau menurut Romo Ustadz, apakah kita ini ada sebenarnya gelitik, misalnya kita akan melakukan kesalahan, ada nggak dari batin kita itu ada gelitik, aduh ojo dilakoni deh, ojo nanti ada loh akibatnya. Tetapi kadang-kadang orang itu delujur saja demi katanya ada yang sebut kepentingan. Nah, menurut penjelasan bagaimana? Nah, pemirsa Dawa TV ya, ketika kita bicara urat malu begitu nggih, ini kan bahasa entertain gitu ya. Tapi kalau dicari uratnya di sebelah mana ya, kan tidak ketemu. Tapi itu artinya adalah kekuatan malu. Kalau di dalam pemahaman kami ya, bahwa malu itu senantiasa menjadi satu kesatuan tunggal dengan iman. Jadi kalau Bante tadi di depan Pancasila, ketuhanan,
ya, maka rasa bertuhan menurut keyakinan agama kita masing-masing itu jika lepas dari rasa malu, maka manusia itu turun derajatnya. Ya, bahkan kalau tidak punya rasa malu, turun derajat. Jadi keimanan kemudian rasa malu itu menyatu, harus menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, beriman tidak punya rasa malu, maka itu seperti orang yang telanjang. Ya. Tapi malu tanpa keimanan, maka orang ini seperti berjalan di kegelapan malam yang buta gelap gulita. Kenapa? Karena iman kepada Tuhan, maka Tuhan itu, Allah itu akan memberikan pelajaran melalui syariat kalau di dalam Islam. Nah, rasa malu itu sendiri ditempatkan oleh Islam itu menjadi salah satu yang terdepan. Jadi kita harus punya rasa malu kalau tidak menjalankan perintah Tuhan, tapi juga sekaligus malu kalau kita berbuat nista. Nah, itu. Jadi kita ini seharusnya rasa malu itu sudah bisa dideteksi oleh diri sendiri. Baik, ini menarik sekali. Kita tahan dahulu sejenak karena kita akan break sejenak. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, kita sampai pada segmen 2 ini. Kita ini kadang-kadang ketika malu, ketika belajar tentang hidup itu, kadang-kadang kita ini tidak tahu bagaimana. Tadi Romo Ustadz dan Bante juga menjelaskan urat malu itu di sebelah mana. Di sebelah mana urat malu itu? Urat malu itu sebenarnya itu ada di dalam setiap batin manusia. Saya sekarang ke Romo Ustadz tadi, bagaimana tentang urat malu itu sebenarnya? Ya. Rasa malu itu adalah bagian dari pemberian otomatis dari Tuhan. Begitu lahir sebenarnya sudah ada aja. Iya, sudah ada rasa malu. Nah, setiap orang yang akan melakukan perbuatan tercela itu pasti dia dibisiki oleh batin terdalamnya yang sering kita sebut dengan hati nurani itu, bahwa jangan melakukan ini nista, memalukan. Nah gitu. Nah, supaya gamblang itu Bani ya, ini saya nulis malu itu tahun 2017, tepatnya 20 Mei. Nah, saya bersama Bante ini selalu menyuguhkan syair saya nih Bante, mohon maaf Bante ya. Malu, sepanjang hidup hamba jangan pernah mempermalukan insan. Sepanjang hidup hamba jangan pernah dipermalukan insan. Tuhan, Engkau tak pernah membuat malu insan. Manusialah yang terkadang berbuat sesuatu yang memalukan. Malu bagian dari pakaian iman seorang insan. Di antara ujian dan cobaan, tak pelak dipermalukan. Tuhan, lindungi kami dari mempermalukan, memalukan, dipermalukan. Nah itu. Jadi harus diharapkan dilindungi dari kita ini jangan sampai mempermalukan, memalukan, dipermalukan. Kalau yang pertama tadi, yang pertama itu sepanjang hamba hidup jangan pernah mempermalukan orang lain. Jadi orang lain itu jangan sampai perbuatan kita itu membuat orang lain menjadi malu. Tapi kita juga menjaga supaya orang lain tidak mempermalukan diri kita. Artinya ojo ngisin-ngisini. Nah, gampangnya gitu. Jadi ini otomatis siapapun punya rasa malu. Yang tidak punya rasa malu sederhana sekali. Ya, ini adalah, mohon maaf saya sebut saudara tetap nih, karena itu adalah makhluk Tuhan. Saudara-saudara kita yang kemudian telanjang dada, bahkan ada yang telanjang bulat, berjalan kemudian sudah tidak tahu dirinya. Nah, inilah rasa malu yang dicabut oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak dikenai hukum agama dari Tuhan ini kalau di dalam syariat Islam. Nah, sekarang banyak sekali di media sosial ini orang-orang yang setengah telanjang dengan sadar menunjukkan rasa malu tadi itu dengan vulgar. Lah itu termasuk yang mana? Ada di dalam syariat itu begini Ibu.
Jadi ketika kamu tidak tahu malu, maka silahkan berbuatlah kamu segendak hatimu. Jadi ini sebetulnya kata-kata pamungkas dari Rasulullah Muhammad SAW itu bahwa orang itu harusnya punya malu gitu loh. Karena iman tanpa malu tadi itu menjadi buta, menjadi nista. Jadi percuma bertuhan jika tidak punya rasa malu. Nah, kalau ada yang setengah telanjang dan seterusnya di televisi, tapi itu tidak di Dhamma TV ya Bante ya? Tidak ada itu. Tidak boleh dimarahi Nah, Bante. mohon maaf ya, tidak ada ya. Berita kekerasan juga ada, yang mempermalukan atau dipermalukan juga tidak dalam berita segini. Nah, pada saat orang itu belajar terus tentang etika, tentang sopan santun, nah ini dari manapun ilmu itu didapat. Apakah dari Bante, dari biksu, dari bikuni, dari pendeta, kiai, atau ulama. Nah, hati kita itu kan diberi saringan. Mana yang kita yakini, supaya kita ini punya rasa malu. Karena berbekal ilmu kita akan tahu mana yang memalukan, mana yang mempermalukan, dan mana yang nanti akan menyebabkan diri kita itu dipermalukan. Nah, ini berarti iman, ilmu, dan malu itu menjadi satu sinergitas yang utuh, yang sebenarnya sudah ada di dalam diri setiap manusia. Betulkah itu Bante, bahwa semua itu sudah ada tuntunan di dalam batin setiap manusia, Bante? Ya, kalau kita lihat sesungguhnya kan kita sudah sering mengatakan bahwa urat malu itu sesungguhnya juga sama dengan energi pikiran kita, arahnya kemana. Maka mulai sekarang uratnya itu adalah arahnya ke arah negatif, maka mulai sekarang alangkah indahnya kita potong arahnya itu, jangan sampai menuju ke negatif, tetapi kita mengarahkan energi gelombang pikiran kita itu menuju ke yang positif, sehingga yang positif itulah yang akan mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah yang luar biasa. Masyarakat akan senang, kita pun juga senang. Kita sudah pandai mengatur pikiran kita dengan tepat, otomatis di sanalah yang dikatakan semua orang yang beragama seperti ini akan menciptakan segi positif dimanapun juga mereka berada. Itulah surga akan terciptakan di bumi kita. Jadi sebenarnya bisa dipotong diri sendiri, Bante, diarahkan. Ya, makanya dari itu kalau kita sudah tahu toh istilahnya urat malu itu ternyata hanya keliruologi dalam arah pikiran kita. Kalau kita sudah tahu ini potong, selesai, harus diarahkan ke yang positif, akan membawa manfaat yang luar biasa. Kadang-kadang nggak tahu loh Bante gitu itu. Kadang-kadang ya ndak saya potong, nanti apa jadinya nanti kita di depan baru lah, seperti kalau sudah benjut baru pupur. Nah, ini kalau menurut Romo Indarwanto setelah benjut baru pupur, ini bagaimana kan Kak? Sebab seharusnya pupur sadurunge benjut deh, atau ya pupur sadurunge benjut, atau benjut setelah benjut baru pupur. Ini kan salah, artinya itu setelah luka parah baru menyadari bahwa saya telah mendapat malu, bahwa saya telah melakukan hal yang buruk, bahwa saya telah keblasuk, keblowok, kecemplung ke dalam sesuatu hal yang memalukan. Kadang-kadang kita ini untuk bangkit kembali itu memang malu ini berkaitan dengan ilmu sosial, berkaitan dengan banyak orang. Kadang kita ini terlalu malu untuk bangkit dari keterpurukan. Menurut Romo Indarwanto bagaimana? Ibu tadi menggunakan istilah yang sangat menarik, yakni pupur sawise benjut. Sawise benjut. Tapi kita ambil pupurnya saja, Bunda. Ketika kita mengambil pupur, terutama ini adalah saudara-saudara kita dari kaum perempuan gitu, maka sebenarnya kenapa sih kok harus pupur gitu loh, perempuan? Pupur itu kan ya untuk memperbagus diri, mempercantik diri supaya tidak memalukan. Itu kan secara prinsip
seperti itu. Nah, kalau sekarang kita tidak berpikir dengan seksama, tidak berpikir dengan cerdas, kemudian kita hanya berbicara tadi di depan di sosial media seenak kita berbicara, kemudian nanti diwawancarai di televisi kita juga seenak kita berbicara, tidak peduli orang lain, bahkan ya inilah saya. Ada kan yang bangga begitu ya Bante? Ajaran saya lebih benar kok. Nah itu, saya ini yang paling benar, nah begitu. Nah kalau sudah begini, ini biasanya tidak memiliki kesadaran malu. Nah, kalau orang sudah tidak memiliki kesadaran malu, maka orang ini akan cenderung arogan, kasar, berbuat seenaknya sendiri. Bahkan, ciri orang yang punya malu itu adalah ketika berkata tertata, saat bertutur selalu teratur, karena di dalamnya itu selalu terukur dan ada etikanya. Sehingga kita kalau berbicara itu seperti begini, ini kita tidak mengatakan lawan bicara, tetapi kita selalu mengatakan mitra bicara. Kesatuan. Karena kalau kita mengatakan lawan, maka kita harus selalu memenangkan di pentas itu. Nah ini kan berkali-kali kita sampaikan ya, supaya juga pemirsa itu juga kita lebih sama-sama saling punya rasa malu ya. Sekarang kalau mohon maaf Bante, kalau politikus ketemu politikus itu mesti otot-ototan. Nah, kenapa Bante yang Buddhis begini ya, kemudian dengan saya yang Islam itu tidak pernah otot-ototan? Karena kita punya rasa malu. Kalau kita ngotot ya, merasa benar sendiri, malu kita, Bu. Karena ada rasa malu, maka ada benteng dalam kehidupan kita. Nah, benteng inilah yang harusnya itu di dalam kehidupan sosial harus terejawantah, harus terwujud nyata. Oh, punya rasa malu itu ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, kan gitu ya. Nah, kita berbusana yang pantas, yang layak. Itu untuk apa? Karena kita punya rasa malu. Kenapa kita ajining diri soko lati itu? Kenapa? Karena tutur yang kita sampaikan harus betul-betul terukur. Yang benar tidak tentu bisa kita sampaikan kepada sembarang orang, karena orang itu tidak mencari kebenaran yang di situ. Yang baik juga demikian. Jadi rasa malu itu bisa untuk mengukur kepribadian seseorang. Termasuk di dalamnya adalah keimanan seseorang. Bertuhan tapi dia memaki-maki saudaranya yang lain, bahkan saudaranya yang lain dianggap musuh, maka itu berarti dia tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Kalau orang Jawa bilang dia tidak mengerti diencepi ya, jadi dia bicara gini, orang cuman sebenarnya apa yang dia itu mempermalukan dirinya sendiri, sehingga dia tidak mempunyai pertimbangan mana baik mana buruk. Pertimbangan itu kan ya sulit, karena pertimbangan biasanya menurut diri saya. Supaya pertimbangan ini tepat Bante, supaya pertimbangan bahwa saya menghargai orang lain juga menghargai saya, didapatkan dari mana Bante bisanya? Ya, gampangnya kita harus berpikir, kalau apa yang akan kita ucapkan ini merugikan, menjatuhkan, merusak salah satu dari mereka, atau menjatuhkan diri sendiri, berarti kata-kata itu jangan sampai diucapkan. Maka dari itu setiap kita mau bicara itu harus diseleksi dulu, disaring dulu, sehingga dengan demikian apapun yang diucapkan itu tidak merugikan siapapun juga, tetapi membawa manfaat bagi semuanya. Itulah cara bicara yang tepat, tidak mempermalukan siapapun juga. Gitu ya Bante ya. Jadi artinya bicara harus disaring lebih dahulu. Nanti kita tanya pada Bante, cara menyaring bicara gimana? Kadang ada kata-kata keceplosan. Nah, tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kami persilahkan. Tema kita adalah urat malu, yang akan menelpon di 0341 402 777, SMS-nya di 08510 701 8802, dan WA-nya di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Dan juga tadi Bante belum selesai tentang menjabarkan tentang
yang tadi itu Bante, tentang tadi apa itu Bante ya, bahwa bagaimana cara supaya malu ini tidak keceplosan bicara, harus bagaimana berperilaku, harus bagaimana supaya tidak nyeludur aja begitu. Bagaimana Bante? Ya, inilah yang dikatakan kita harus mampu memanage diri kita pribadi masing-masing, karena penggerak ucapan kita, penggerak tingkah laku kita itu ditentukan oleh pikiran kita masing-masing. Maka kita mulai sekarang harus membiasakan bagaimana kita selalu mengendalikan pikiran, bagaimana kita membiasakan selalu mengarahkan pikiran selalu positif. Bagaimana kita membiasakan pikiran ini tenang terlebih dahulu. Kalau dasarnya ini sudah kuat, otomatis terkendali akan ada, arah positif selalu ada, ketenangan selalu terciptakan. Otomatis inilah yang menyebabkan semua yang dilakukan, semua yang diucapkan digerakkan oleh pikiran sumber yang sebagus itu, akan menjadi bagus pula ucapannya, bagus pula tingkah lakunya. Itulah yang dikatakan kita memang seharusnya bareng-bareng bersemadi, yaitu dengan mengendalikan, selalu berpikir positif, tenangkan semua pikiran. Itulah yang katakan tujuan daripada meditasi, untuk mampu menciptakan lingkungan kita lebih damai dan lebih bahagia. Jadi kalau dengan meditasi itu sebenarnya itu introspeksi diri ya, atau bagaimana? Banyak orang yang tanya Bante, meditasi itu ngapain gitu? Sesungguhnya istilahnya samadhi itu kan tergantung bagaimana usaha kita. Kalau usahanya benar, lalu bagaimana arah perhatian kita. Kalau perhatian benar, itu akan menciptakan konsentrasi. Maka dengan demikian inilah, kalau kita tidak ada konsentrasi, tidak ada ketenangan, berarti usaha kita salah, perhatian salah, jadi ini mengopok-ngopok pikiran kita. Gelambiar. Jadi itulah yang istilahnya memanage pikiran itu adalah tergantung usaha kita, tergantung perhatian kita, tergantung fokus kemana. Kalau kita fokusnya salah, perhatian salah, otomatis kita tidak bahagia, menyebabkan orang lain juga tidak bahagia. Itulah yang dikatakan, marilah kita konsentrasikan, arahkan pikiran kita, ciptakan kebahagiaan ke dalam diri kita masing-masing, kita akan bisa memberikan kebahagiaan bagi pihak semua orang. Itu aja. Jadi kalau begitu, basicnya Bante ya, pikiran benar dulu Bante. Seharinya, ya, kesehariannya otomatis ini kalau kita sudah fokus tepat, disitulah yang akhirnya kita akan meningkat ke namanya bagaimana arah pikiran yang dikatakan pikiran yang benar itu modelnya gimana. Ternyata pikiran yang benar itu adalah pikiran yang bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan. Berarti kita akan menjadi pikiran yang lain dari yang lain, karena kita kebanyakan secara umum keserakahan, kebencian, banyak yang tidak tahu arah pikiran kita kemana. Itu adalah dimiliki oleh semua orang seperti itu. Maka dengan demikian inilah, kalau kita sudah memiliki pikiran yang benar, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan, berarti kita tahu bahwa pikiran mengerti dengan jelas memang 3 faktor ini adalah jalan menuju kita menderita. Tetapi kalau pikiran kita bebas dari ketiga faktor itu, jalan menuju kita bebas dari penderitaan. Jadi lihatlah ke dalam diri kita sendiri, kita cenderungnya arah mana? Apakah keserakahan dominan? Apakah kebencian yang dominan? Apakah kebodohan yang dominan? Kalau ini dominan, pasti kita menderita sendiri. Jadi bukan siapa-siapa, diri kita sendiri yang menderita gara-gara salah arah pikiran kita. Bante, ini ada pertanyaan ini Bante dari Ibu Yui. Kenapa orang yang sedih sekali tidak bisa konsentrasi meditasi? Sesungguhnya masalah sedih itu adalah menyebabkan kita tidak bisa konsentrasi karena kita sudah condong arah pikiran kita ke hal-hal masuk dalam penderitaan. Maka satu-satunya jalan, kita harus memancing dengan aktif bicara. Kita membacakan mantra atau kita mengucapkan sifat-sifat agung Sang Buddha.
kita mengucapkan apa itu cinta kasih. Itu diulang-ulang supaya kata-kata yang kita ucapkan itu, supaya pikiran kita juga ke sana. Ini adalah memancing konsentrasi kita supaya lebih tenang, bisa terwujud dengan sistem kita banyak doa. Jadi Baca. kesedihannya dihilangkan dulu, Bante. Bukan dihilangkan, tidak mungkin kita akan bisa menghilangkan, Ya, betul, karena Pak. itu adalah sangat-sangat membutuhkan manajemen yang lain dari yang lain. Maka dari itu, karena kita masih belum sangat expert, belum mahir dalam mengolah pikiran ini, maka kita memancing dengan membaca mantra-mantra itu. Yang positif kita baca, seperti kita baca Buddhanusati sebanyak yang bisa kita lakukan. Jadi selama 1 jam, 2 jam kita baca terus. Ketika kita sudah fokus ke sana, otomatis segi positif sudah kita bangkitkan setiap saat 1 jam penuh. Itu akan mengalihkan pikiran ke arah positif. Otomatis kesedihan akan berkurang dengan sendirinya. Mohon maaf, Bani. Ini ada yang menarik dan saya tidak ngerti. Nah, ada kalimat bacalah apa? Buddhanusati. Coba apa? Buddhanusati. Nah, itu artinya apa? Buddhanusati Bacaannya itu juga apa, Dik? istilahnya Ya. kita membangkitkan sifat-sifat agung Sang Buddha. Beliau itu sangat populer di zaman itu karena punya dasar. Beliau itu suci, murni, bersih batinnya, dan apapun yang dia miliki, pengetahuan yang wicacarana, pengetahuan yang dia miliki itu sudah dilaksanakan dengan sempurna untuk menemukan jalan yang tepat dan benar menuju bebas dari semua penderitaan. Karena terbiasa dengan pikiran yang terbebaskan dari semua penderitaan, disitulah yang dikatakan beliau tercerahkan setiap saat, batinnya cemerlang, tidak ada pengotor sama sekali. Itulah namanya sifat-sifat Buddha. Jadi itu harus masuk ke dalam diri kita. Nanti satu kali lagi sebutannya apa? Kemudian harfiahnya itu yang paling Nusati. sederhana, itu apa? Buddhanusati. Buddha Nusati. Nusati. Jadi Buddha itu, Sang Buddha itu, Ya. Nusati itu perenungan sifat-sifat agung. Dari Sang Buddha itu apa saja, itulah seperti itu. Jadi artinya dengan ucapan itu supaya orang yang sedih itu memiliki atau tersirami dengan sifat Sifat-sifat keagungan Sang Buddha itu diarahkan ke sana. Jadi kita ini menderita gara-gara kita belum bersih pikiran Iya. kita. Kita sedih belum bersih pikiran kita. Jadi kita harus mengikuti cara yang seperti Sang Buddha, bebas dari kesedihan kan, gitu. Oke, ya. Dan itu orangnya di situ, Bante, yang sedih itu ya. Ya, dia harus buka sendiri, bacain parita itu. Kalau baca sendiri kan sedih terus, Bante. Dibacain dengan kata-kata keras, iti piso bhagava arahang sama sambuddho. Nah, dengan penuh semangat. Dengan lafal. Iya, dengan lafal diucapkan, dibacakan, Oh, supaya mengalihkan iya, energinya. supaya enggak jadi sedih ya, Bante ya. Nggak disimpan kesedihannya tuh, energinya diucapkan, Iya, dikeluarkan. ditokno emosinya ini, ayo dikeluarkan dengan kalimat-kalimat Buddhanusati tadi. Apa Bante bacaannya, monggo Bante di Buddhanusati bacaannya apa, Bante? Buddhanusati itu iti piso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampanno. Artinya beliau ini adalah pembawa berkah ke alam semesta ini karena dia sudah suci, murni, sehingga beliau menjadi makhluk yang terkenal di zaman itu sampai zaman sekarang. Dan apapun yang beliau mengerti, mengetahui, memiliki ilmunya itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sampai sempurna, sehingga beliau memahami alam-alam dunia, alam-alam dewa, alam-alam neraka, alam-alam setan, alam-alam nibbana. Semua alam dipahami dengan jelas dan terang, sehingga dia pantaslah menjadi guru dari semua manusia, dan para dewa pun masih berguru sama beliau. Sehingga dikatakan, itulah yang dikatakan berkah ini akan menjadi milik kita bersama bila mana kita juga memiliki sifat kebudayaan, yaitu hening, jernih, bersih, dan selalu bahagia. Itulah harapan kita, Buddhanusati seperti itu. Ya, ini ada ucapan dari teman-teman tadi. Terima kasih penjelasannya, Bante, dari Ibu Juniati Onggo, Ibu Kince, Bapak Bing Pratikno, Bapak Lop, dan Bapak Enjin yang sedang mendengarkan pertanyaan ini tadi. Jadi itu tadi ya, teman-teman, bahwa
kesedihannya itu dilepaskan lebih dahulu. Kemudian ini juga ada dari Dokter Gigi Kuat Ibu Chandra ya, Dokter Yap, juga Saudari Yaphin, Ibu Ayu, Ibu Oce, Ibu Tini dan Ibu Emi, Ibu Yeti, Ibu Nunin dan Ibu Hari Suci. Terima kasih sudah sedang menonton Dhamma TV. Kemudian dari Saudari Meing dan Ibu Lina, Ibu Nina dan Ibu Nunu. Terima kasih juga karena sudah memberi support kepada kami. Ada pertanyaan dari Ibu Nini Jalan Duku Bante. Bila di suatu kelompok dia mempermalukan kelompok itu karena kebodohannya dengan mempermalukan perilakunya terhadap kelompoknya, mungkin artinya itu di dalam satu kelompok dia melakukan misalkan berkata buruk, kan kelompoknya jadi buruk, Bante. Itu kan ada, pernah saya dengar di ajaran Sang Buddha bahwa kalau kamu mengucapkan hal buruk, kelompokmu jadinya buruk. Itu bagaimana, Bante? Ya, itulah yang dikatakan. Kita harus memahami siapapun yang mengucapkan kata-kata yang kotor, ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan pihak yang lain, itu berarti sudah dimulai rasa benci, rasa tidak senang. Jadi diri sendiri sudah mengotori dirinya sendiri, otomatis itu akan yang diucapkan. Dengan demikian dia seharusnya malu bahwa dirinya setelah melakukan sesuatu memuat sampah dalam batinnya pribadi sehingga sampah itu dikeluarkan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kita introspeksi bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang salah, jangan dilakukan seperti itu lagi. Terima kasih. Baik, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, tema kita tentang urat malu. Saya baca dulu ini gilirannya Romo Indar ini semuanya. Tapi saya baca dulu yang sedang memonitor ini. Bapak Dimas, Ibu Sista Nandini, juga Bapak Agus Hartono. Bagus, terima kasih Dhamma TV, banyak pencerahannya. Juga ini dari Bapak Bayu, Bapak ya, Ibu Karmelita. Ibu Karmelita ini mengatakan, kalau saya sedang sedih, kalau saya sedang sumpek, saya cari TV apa? Nah, TV yang dijojok Dhamma TV. Terima kasih Ibu Karmelita. Bagaimana kalau menurut penjelasan urat malu yang bisa mempermalukan kelompoknya sendiri? Jadi artinya, ojo koyo ngono kok ngisin-ngisini kelompok. Bagaimana itu, Romo, monggo? Jadi ketika seseorang menjadi anggota satu komunitas gitu, bahkan itu lebih dari itu adalah menjadi pemeluk agama tertentu, maka tidak jarang itu mempermalukan ya pemimpin atau bahkan rasul, utusan ya yang dianggap suci itu. Jadi tidak sekedar kelompoknya itu, tapi sudah meluas. Jadi kalau orang Buddha yang membuat malu, maka itu akan mempermalukan dalam tanda petik itu Buddha itu sendiri. Demikian juga umat Islam. Kalau dia berbuat malu, maka dia sebenarnya tidak sekedar mempermalukan diri, tetapi juga mempermalukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan lebih dari itu, sebenarnya Allah itu kan tidak pernah mempermalukan hambanya, tetapi hambanya bahkan itu diciptakan dengan kemuliaan. Karena diciptakan dengan kemuliaan, maka kalau di dalam Islam memulai sesuatu itu dengan menyebut asmo, biism, kanti asmanipun. Nah itu, jadi asmo itu dari ya bahasa yang mana silahkan, tapi itu ada di dalam Al-Quran itu ism atau asmo, yang dimana ketika kita mengenal seseorang, pangapunten asmanipun simten. Nah asmo itu adalah keterpujian. Jadi jika orang itu melakukan perbuatan yang terpuji, maka kelompoknya itu walaupun tidak pakai bendera, ya Bunda, tidak harus pakai benderanya Dhamma TV ya, tetapi karena ini Dhamma TV, otomatis, oh ini adalah Bante yang di Dhamma. Nah itu, otomatis. Karena apa? Pencerahannya yang menyejukkan itu otomatis akan ditangkap oleh orang-orang yang punya nurani.
yang cerdik akalnya, yang cerdas itu tadi, yang punya keimanan. Dan kalau kita menangkap yang beragama berbeda begini, itu kalau pikiran kami adalah mengayakan, memberikan pengayaan kepada apa yang kami yakini. Nah, jadi kita harus hati-hati bahwasanya perbuatan sang diri itu membawa nama keluarga, membawa nama kelompok, membawa nama bangsa, tapi lebih dari itu adalah membawa nama agama yang kita yakini. Karena itu malu harus ditaruh di garda depan. Penting dah. Bukan sekedar penting, tapi itu dibutuhkan. Kalau penting itu ya sewaktu-waktu kita tinggal saja gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan rasa malu itu, maka kita akan menjaga segala sikap perilaku kita dengan siapapun, termasuk mungkin saudara kita yang paling ya dianggap rendah pekerjaannya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari rasa malu, tidak ada pekerjaan yang rendah. Saudara kita yang di jalan yang nyapu-nyapu itu ya Bu ya, dari dinas kebersihan, itu sangat mulia sekali. Nah, kita betapa malunya sebagai warga Kota Malang, Bante, warga Kota Bantu kalau Bante ya. Kemudian sampah berserakan. Nah, Ya betul. kita malu gitu. Nah, kalau rasa malu ini kita ciptakan dalam diri, kita gelorakan di tengah keluarga, termasuk keluarga bangsa, maka tidak akan ada chatting gitu, sosmed yang mempertontonkan ya rasa malu bahwa saya tidak punya malu karena saya memaki-maki orang lain. Tidak akan sempat Tidak akan mempertontonkan terjadi, itu, tidak akan terjadi kayak gitu. Jadi ini Termasuk- kan lebih parah lagi di zaman sekarang ini. Misalnya pekerjaan saya ini sudah hina ya, sudah di jalan, pekerjaan saya buruk, hasilnya sedikit, sudah gitu perilaku saya juga jelek. Jadi kan andai kata jadi orang kan sing dipilih, tetapi alangkah indahnya bila sekalipun pekerjaan biasa-biasa saja, mungkin jelek lah untuk orang yang berstatus, tetapi mempunyai tutur kata yang indah, mempunyai subasita, apa itu, sopan santun, etika yang akhlak yang luhur. Nah, biarpun kita mungkin tidak punya nilai di dalam materi, tetapi mempunyai nilai di dalam batin. Nah, kalau ini bagaimana Bante? Nilai di dalam batin ini Bante. Memang kalau kita perhatikan, manusia ini harus bisa menilai apa sesungguhnya yang akan kita cari. Kalau kita mencari yang di luar, itu memang sangat dibutuhkan untuk keluarga kita. Tetapi sangat-sangat banyak yang lupa untuk mencari bagaimana nilai, meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita. Ini sangat-sangat sayang dan sangat sedikit yang mau meningkatkan. Maka itu untuk meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita, baiklah kita berani untuk inspeksi ke dalam diri kita. Apakah pikiran ini masih condong ke hal-hal yang negatif, ataukah pikiran kita masih condong ke arah yang positif? Dengan jujur kita menilai, ternyata kebanyakan manusia itu condongnya ke arah negatif. Maka wajar karena negatifnya kuat, gelisah, takut, cemas, jengkel, kecewa, frustasi, stres akan menjadi milik kita bersama seperti itu. Maka dengan seperti ini kita seharusnya malu akan diri kita sendiri. Kenapa ya? Pikiran kok senang kecemplung ke hal-hal negatif itu, yang kotor-kotor, yang jelek ke sana. Alangkah indahnya kita menarik pikiran itu jangan diarahkan ke sana. Urat kemaluan kita potong, jangan sampai ke sana, jangan diarahkan ke sana. Tetapi arahnya itu diarahkan yang positif, supaya kita meningkatkan kualiti batin kita setiap saat itu ditingkatkan dengan mengsugesti dalam diri kita masing-masing bahwa ini loh yang aku cari, yaitu kita mau jadi makhluk yang tersadarkan akan diri sendiri untuk menemukan kedamaian. Maka sadar damai itu harus kita bangkitkan berulang-ulang setiap detiknya, supaya kesempatan pikiran-pikiran yang condong ke negatif itu berkurang sangat-sangat banyak,
tetapi kebanyakan diarahkan ke positif, sadar, damai, sadar, damai. Lama-kelamaan, energi positif itu lebih dominan, otomatis kita tidak akan kecemplung lagi ke negatif. Disitulah yang dikatakan urat malunya sudah kita potong, kita sudah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, meningkatkan kekayaan kualitas batin kita meningkat yang sedemikian hebat. Di sanalah Anda memahami pikiran yang kita bawa mulai saat ini ternyata bisa kita tingkatkan kualitinya, bisa kita perkaya batin kita, sehingga dengan cara seperti ini siapapun yang ingin kaya batin, kita harus bekerja ulet dan semangat dengan sungguh-sungguh, baru kekayaan dalam batin itu bisa makin meningkat di dalam diri kita masing-masing. Bante, tentang hiri dan otapa mohon dijelaskan, Bante. Otomatis rasa malu itu adalah ketika kita memahami pikiran kita begitu banyak negatifnya. Ketika pikiran kita negatif itu, ini akan membawa kita bersama menuju alam-alam yang negatif sesuai dengan gelombang yang negatif itu, menuju alam yang menyusahkan. Karena saat ini kita susah, saat ini kita menderita, kapanpun kita selesai di bumi ini, saat itu pula gelombang yang negatif itu membawa kita menuju ke alam negatif, maka kita bisa lahir di alam-alam neraka, bisa lahir di alam-alam setan, bisa lahir di alam-alam binatang. Maka dengan demikian, kalau kita mulai sekarang merasa takut akan penderitaan yang akan datang, marilah kita lihat ke dalam diri kita, adakah rasa malu melihat pikiran sendiri condongnya ke negatif? Kalau kita merasa malu, pikiranku kok elek, pikiranku kok jelek, pikiranku kok kotor, disitulah yang dikatakan kita tahu itu akan mengakibatkan nanti kita menuju sesuai dengan gelombang pikiran kita ke alam-alam yang negatif pula. Maka ketika kita memahami hukum sebab akibat seperti ini, kita takut akibatnya, maka dari itu mulai sekarang kita perbaikin bagaimana kita meningkatkan kualitas batin kita untuk memperbanyak energi positif dalam batin dan pikiran kita, sehingga kita akan meningkatkan kualitas batin ini dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian kita akan tahu bahwa sesungguhnya kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Kalau kita dipimpin dengan cara berpikir, dibiasakan pikiran-pikiran negatif, maka kebiasaan ini membawa saat ini kita menderita. Lalu buat apa kita teruskan dengan pikiran-pikiran yang salah? Marilah kita, keliru muluki ini harus kita rubah untuk membenarkan, menciptakan, mengarahkan ke arah yang benar, yang baik, yang bermanfaat. Setiap detik ucapkan terus, sadar damai, sadar damai, sadar damai. Ini akan merubah dengan dahsyat di dalam gelombang energi pikiran kita. Kita akan tambah lama tambah bahagia, tambah lama tambah cemerlang. Dengan demikian kualitas batin kita makin lama makin baik, makin meningkat. Kalau kita sudah meningkat, kita akan bisa merasakan, oh indahnya dhamma, kebenaran yang kita ciptakan dalam batin dan pikiran kita, membuat aku lebih tenang, lebih damai, lebih sejuk. Sekarang kita sudah merasakan kedamaian yang begitu menyejukkan. Kita sudah merasakan, oh inilah jelas terang kebahagiaan telah kita dapatkan karena menjalankan ajaran agama yang ditemukan oleh Sang Buddha, karena beliau mengatakan energi ini positif tetap positif, yang negatif tetap negatif. Maka dengan cara seperti ini, jalan kebahagiaan yang kita harapkan itu akan terwujud yang nyata, sehingga hiri otapa sudah kita singkirkan. Kita akan meningkatkan lebih baik menuju yang lebih bahagia di dunia ini, dan akhirnya kapanpun juga kita habis di bumi ini, kita akan menuju gelombang yang sangat bahagia di alam selanjutnya. Ya, terima kasih Yang Mulia Bante. Terima kasih Romo Ustadz sudah bersama-sama dengan keluarga Dhamma TV di senja hari ini. Saya Hani Sonyaruri mohon pamit. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Tetap jaga pikiran, tetaplah mempunyai rasa takut dan rasa malu untuk melakukan perbuatan tercela. Sabe sata bawantu sukitata, rahayu sagung tumati.